teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfan Kadafi. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Febriatbar. Nama saya Abdul Hadi Nurhak. Kami adalah mahasiswa dari BINUS University Online, jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan VBL Digital Content sebagai bahan dari Teach for Indonesia. Untuk informasi singkat, Teach for Indonesia atau TFI merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui pendidikan dan pemberdayaan. Sebagai mahasiswa, kami berkontribusi untuk membuat konten digital ini yang diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya terkait dengan pengujian beban aplikasi. Pada kali ini kami akan membahas topik yang relevan dalam dunia pengembangan software engineering, yaitu load testing dan REST API menggunakan Locus. Kita akan mengeksplorasi bagaimana Locus dapat membantu kita mensimulasikan ribuan pengguna sekaligus, serta menguji kinerja sistem ketika berada di bawah beban yang tinggi. Baik, sebelum kita memulai lebih jauh, saya akan menjelaskan beberapa learning outcome yang akan kita capai pada tutorial kali ini. Yang pertama, kita akan memahami konsep dan tujuan dari load testing. Load testing sangat penting untuk mengetahui bagaimana performa aplikasi kita dihadapkan pada beban yang tinggi. Dengan pengujian ini, kita bisa memastikan aplikasi kita tetap stabil dan mampu menangani banyak permintaan sekaligus. Selanjutnya, kita akan mengenal Locus sebagai tool untuk load testing. Di sini kita akan melihat bagaimana Locus memungkinkan kita untuk menulis script load testing dengan mudah menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian kita akan memahami keunggulan dari Locus dibandingkan dengan tool lain. Ya, kita akan memahami bagaimana fleksibelnya tools Locus ini dibandingkan dengan tools yang lain. Lalu kita juga akan belajar menulis script dasar Locus untuk REST API dan gRPC. Ini akan membantu kita dalam melakukan pengujian yang lebih mendetail pada sistem atau aplikasi kita nantinya. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan load testing menggunakan Locus. Dengan pengetahuan ini, nantinya diharapkan kita bisa memonitor performa aplikasi kita di bawah beban yang tinggi dan mengidentifikasi area mana yang nantinya perlu diperbaiki. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami apa itu load testing. Load testing adalah proses pengujian performa aplikasi dengan mensimulasikan pengguna atau request dalam jumlah yang besar. Bayangkan Anda memiliki aplikasi e-commerce yang biasanya digunakan oleh 100 orang dalam sehari. Sekarang bagaimana tiba-tiba ada 1.000 orang yang menggunakan aplikasi sekaligus. Load testing ini dapat membantu kita mengetahui apakah aplikasi kita bisa tetap berjalan dengan baik dalam situasi seperti ini. Dengan load testing, kita bisa mengetahui batas kapasitas sistem, mengidentifikasi bottleneck, dan memastikan aplikasi kita mampu menangani beban yang diharapkan tanpa menimbulkan performanya. Sederhananya, load testing itu seperti mengukur kekuatan jembatan. Saat jembatan baru dibangun, kita perlu tahu berapa banyak mobil yang bisa melintas bersamaan sebelum jembatan tersebut mulai retak. Sama halnya dengan aplikasi kita, kita perlu tahu seberapa banyak pengguna yang bisa menggunakan aplikasi sebelum kinerjanya mulai menurun. Jadi intinya load testing ini dapat membantu kita mempersiapkan aplikasi kita agar selalu siap menghadapi lonjakan pengguna. Di tutorial kali ini kita akan melihat bagaimana Locus bisa membantu kita melakukan pengujian ini dengan mudah dan efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dasar dari REST API dan gRPC, serta bagaimana load testing diimplementasikan pada REST API dan gRPC tersebut. Apa itu REST API? REST API adalah sebuah arsitektur yang memungkinkan sistem atau aplikasi untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui internet dengan memanfaatkan protokol HTTP. Pada topik ini, untuk load testing yang akan dilakukan pada REST API yaitu pertama, mensimulasikan berbagai skenario penggunaan, misalnya seperti mengirimkan request get atau post secara bersamaan oleh beberapa pengguna. Kedua, mengukur response time, success rate, dan bottleneck system atau titik-titik lemah pada sistem yang dapat menyebabkan performa menurun yang nantinya digunakan untuk memastikan service tetap responsif meskipun dalam kondisi load atau beban yang tinggi. Kemudian, apa itu gRPC? gRPC adalah framework atau arsitektur untuk komunikasi atau bertukar data yang dirancang untuk performa tinggi, dan gRPC memanfaatkan protokol buffers atau protobuf sebagai format serialisasi datanya. Dan untuk load testing yang akan dilakukan pada gRPC pada topik ini diantaranya adalah pertama, mensimulasikan testing performance dengan mengirimkan request RPC oleh beberapa klien secara bersamaan. Kedua, menganalisis metrik penting seperti latency, throughput, dan stability di bawah beban yang berat. Latency adalah waktu yang dibutuhkan server gRPC untuk menanggapi request.
Throughput adalah jumlah request yang diproses oleh server gRPC per unit waktu, dan stabilitas adalah kemampuan server gRPC untuk tetap berjalan dengan baik dan stabil. Apa itu Locus? Locus adalah framework open source yang digunakan untuk melakukan load testing. Tools ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python yang membuatnya sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan. Dengan Locus, kita dapat membuat skenario pengujian yang hanya dengan menulis script Python, yang kemudian dapat digunakan untuk mensimulasikan ribuan pengguna secara bersamaan. Selain itu, Locus menyediakan antarmuka web yang memudahkan kita untuk mengontrol dan memonitor pengujian secara real-time. Dengan kemampuan ini, Locus sangat fleksibel untuk digunakan dalam pengujian berbagai jenis aplikasi dan protokol. Pada kasus ini, kita akan melakukan pengujian menggunakan protokol HTTP dan gRPC. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kita harus menggunakan Locus. Yang pertama, sederhana dan gampang dipelajari. Locus dapat ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python dan kita hanya perlu memahami eh, basis pengetahuan tentang Python. Yang kedua, fleksibel. Locus itu bisa ditulis untuk berbagai macam kebutuhan pengujian seperti protokol HTTP, gRPC, dan WebSocket. Yang ketiga ada high scalability. Locus ideal untuk pengujian yang skalanya besar dan cocok untuk company yang membutuhkan performa pengujian high level. Yang keempat ada informative web interface. Pengguna bisa melihat hasil pengujian secara real time di chart seperti response time, request per detik, dan sumber daya yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara Locus, Jmeter, dan K6. Untuk Locus itu ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python. Jmeter itu ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java, sedangkan K6 itu menggunakan bahasa JavaScript. Terus kalau di Locus itu ada web interface, Jmeter itu menggunakan desktop UI, kalau K6 itu menggunakan CLI. Kalau Locus itu ditulis menggunakan script, lalu kalau Jmeter membutuhkan XML configuration, dan K6 dapat ditulis menggunakan bahasa JavaScript. Lalu untuk protokol yang disupport untuk Locus itu ada HTTP, gRPC, WebSocket. Kalau Jmeter itu umumnya hanya HTTP, kalau Casey itu ada HTTP dan WebSocket. Lalu Locus support distributed testing, kalau Jmeter itu support tapi lebih kompleks. Kalau K6 support juga, tapi kalau K6 support dan gampang dan mudah di setup. Kalau Locus itu scalable, Jmeter juga scalable tapi membutuhkan setup. Kalau K6 itu scalable. Lalu Locus itu memiliki dokumentasi yang lengkap dan komunitas yang aktif. Kalau Gmeter juga memiliki dokumentasi yang lengkap tapi lebih teknikal. Kalau Casing itu memiliki dokumentasi yang modern dan komunitas yang berkembang. Selanjutnya, Locus itu dapat diintegrasi dengan mudah dengan CI/CD. Kalau Gmeter itu membutuhkan konfigurasi tambahan. Kalau K6 sudah gampang terintegrasi. Berikut adalah contoh script Locus. Yang di kiri ada REST API, yang kanan ada gRPC. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara mengetes menggunakan Locus untuk REST API. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara menginstal Locus. Yang pertama, pastikan dulu Python versi 3 sudah terinstall. Menggunakan Python 3 main version. Kemudian ada muncul versinya, berarti sudah terinstall. Selanjutnya kita ke website-nya, itu klik juga Locus untuk komennya. Tunggu hingga instalasinya selesai, lalu validasi instalasinya apakah benar-benar sudah terinstall. Kalau muncul versinya berarti sudah terinstall. Di sini saya akan menjelaskan cara menulis kode di Locus menggunakan Locus. Pertama kita bikin filenya dulu, namanya locusfile.py. Kemudian kita lihat dokumentasinya, copy saja. Hapus. Ganti jadi produk, produk service. Kemudian ganti nama fungsinya ke produk data, lalu push selanjutnya itu didapatkan. Kemudian import random,
Auto ID dengan random lalu udah ke string kemudian kita masukkan nama ya, endpoint filenya get detail product ini plus product ID lalu tambahkan headers tokennya kita login dulu tindakan akses token lalu kita bisa ganti namanya di produk kita. Yang pertama kita import dulu locus HTTP user sama tas, lalu import juga random. Random ini digunakan untuk mengacak produk ID dari 1 sampai 1000 agar API-nya memiliki request secara dinamis. Kemudian ada header. Header ini diperlukan karena API get product detail itu memerlukan authorization. Kemudian ini untuk mengganti nama ketika di bagian download report. Ini selanjutnya kita akan menggunakan fokusnya. Menggunakan perintah locus. Lalu buka locus 8089. Sudah dibuka. Kalau number user itu adalah jumlah maksimal user. Kemudian ramp up itu user yang bertambah setiap detiknya. Untuk hostnya kita menggunakan localhost 3002 sesuai dengan port dari service. Ini ada runtime. Runtime ini adalah berapa lama waktu pengujian. Saya akan menggunakan 60 detik. Lalu klik tombol start untuk memulai pengujian. Saya di sini requestnya bertambah setiap detiknya. Ada request yang sudah masuk. Terus VL-nya berapa, mediannya, 95% trennya, lalu average, min max, average size-nya, lalu ada current RPS, request per second. Lalu kita bisa lihat di sini ada chart-nya. Lalu di sini kalau ada error yang muncul akan ditangkap di sini. Nah, sekarang kita tinggal menunggu selama 60 detik untuk menyelesaikan proses pengujian. Yang dilihat kita udah statusnya sudah stop, berarti sudah berhasil menguji. Lalu kita bisa lihat reportnya dengan download report di sini. Download report kita bisa lihat ini time eksekusinya selama 1 menit dari 10.37.14 sampai 10.38.14. Lalu target hostnya localhost 3002, scriptnya ditulis di dalam file locus file.py. Lalu kita lihat di sini ada produk detail, kemudian requestnya ada 11.939, gagalnya 0, average time-nya itu 4,8 milisecond, paling cepat itu 1 milisecond, terus maksimum paling gede itu 2417 milisecond. Kemudian ukuran setiap requestnya itu rata-rata 275,13 bytes. Lalu RPS terakhir ketika request per second ketika fungsi pengujiannya dihentikan. Lalu kita bisa lihat juga ada persen 50, 60, 70, 80, 90, 95, dan 99 hingga 100. Lalu kita lihat di sini ada chartnya hasil pengujian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait pengujian REST API. Selanjutnya akan jelaskan terkait demo pengujian menggunakan gRPC.